Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami tentang uji toksisitas LC50 air limbah restoran cepat saji terhadap biota uji ikan nila melalui analisa probabilitas menggunakan software Minitab. Untuk anggota kelompok 8 sendiri, yang pertama ada Safira Putri Nur Fitria Rahayu dengan NIM 215131138. Lalu untuk anggota yang kedua ada Revina Mutia dengan NIM 215131147. Lalu untuk anggota yang ketiga yaitu saya sendiri, Said Diawhak dengan NIM 215131163. Berikut adalah pembahasan terkait outline-nya. Berikut adalah penjelasan tentang sumber polutan. Baik, selanjutnya untuk sumber polutan. Sumber polutan itu sendiri berasal dari air limbah restoran cepat saji. Contohnya itu seperti air bekas cucian alat makan yang ada di restoran cepat saji tersebut. Kemudian ada dari proses memasak seperti sisa minyak dari penggorengan yang ada di restoran. Jika limbah tersebut tidak diolah terlebih dahulu sebelum dibuang, akan menyebabkan efek eh, yang negatif dalam perairan, yang dimana dapat menimbulkan efek negatif untuk jangka panjang, di mana efek tersebut jika tidak diolah terlebih dahulu akan menyebabkan kematian biota yang berada di dalam air. Baiklah, selanjutnya adalah penjelasan tentang jenis dan karakteristik polutan. Selanjutnya untuk jenis dan karakteristik polutan. Untuk jenis polutannya sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu terdapat minyak dan lemak, yang dimana minyak dan lemak itu sendiri termasuk polutan organik non-biodegradable. Kemudian yang kedua yaitu deterjen. Deterjen itu sendiri merupakan sabun cuci piring dari kegiatan pencucian peralatan makan yang ada di restoran cepat saji tersebut, yang dimana deterjen tersebut mengandung senyawa organik. Selanjutnya yaitu karakteristik polutan, yang dimana minyak dan lemak termasuk polutan organik non-biodegradable, yaitu bahan organik yang sukar diuraikan oleh mikroorganisme, memiliki berat jenis lebih kecil dari air, serta tidak larut dalam air. Kemudian senyawa organik atau deterjen, yang dimana mengandung senyawa alkyl benzen sulfonat atau ABS, yang membuat deterjen susah terdegradasi di lingkungan. Berikut selanjutnya adalah penjelasan tentang proses polutan. Baiklah, selanjutnya untuk proses polutan itu, untuk minyak dan lemak, air mengandung lemak dari proses kegiatan dapur yang ada di restoran. Kemudian, jikalau tidak diolah terlebih dahulu dan langsung dibuang ke badan air, dapat menyebar dan membentuk lapisan tipis pada permukaan air. Kemudian, hal tersebut dapat mengganggu penetrasi sinar matahari dan masuknya oksigen dari udara ke air, dan dapat mengganggu aktivitas biota air. Kemudian, untuk senyawa organik atau deterjen, senyawa organik deterjen mengandung ABS atau alkyl benzoylsulfonat, kemudian menurunkan kadar oksigen terlarut O2 di dalam air, dan pada saat itu ikan mengambil oksigen terlarut yang ada di dalam air tersebut. Kemudian oksigen terlarut yang mengandung senyawa kimia deterjen masuk ke dalam insang ikan, dan kemudian senyawa kimia masuk ke dalam tubuh ikan dan sirkulasinya. Akibatnya dapat mengganggu metabolisme pada ikan. Lalu selanjutnya adalah penjelasan tentang dampak polutan baik itu akut atau kronis. Selanjutnya untuk penjelasan tentang dampak polutan akut dan kronis, yang pertama ada minyak dan lemak. Dampak kronisnya yaitu dapat membentuk lipid yang mengganggu produksi sel dalam tubuh ikan, yang kemudian dapat masuk ke insang dan mulut ikan pada saat makan. Ciri-cirinya yaitu insang dapat memerah, matanya menonjol keluar, dan kerusakan pada organ ginjal, pankreas, dan hati ikan. Jikalau terpapar dalam waktu yang lama dapat menyebabkan ikan menjadi mati. Kemudian untuk senyawa sabun cuci piring atau deterjen, dampak kronisnya yaitu air yang tercemar kandungan deterjen larut sangat banyak di dalam air. Kemudian ikan mengambil oksigen pelarut yang di dalam air menggunakan insang,
Kemudian deterjen pelarut itu masuk ke dalam tubuh ikan melalui sirkulasi pernafasan. Jikalau ikan terpapar dalam waktu yang lama dan kadar deterjen melebihi baku mutu, dapat membuat ikan menjadi mati. Berikutnya adalah penjelasan tentang tahapan pelaksanaan penelitian. Untuk penjelasan tahapan pelaksanaan penelitian, yang pertama ada uji karakteristik awal air limbah restoran cepat saji sebelum diaklimatisasi, yaitu untuk parameter BOD, COD, pH, suhu, dan minyak lemak. Kemudian dilakukan aklimatisasi pada ikan nila. Setelah diaklimatisasi, dilakukan pengukuran rank finding test, kemudian dilakukan uji toksisitas pada ikan nila dan air limbah, kemudian dilakukan perhitungan LC50, dan setelah dilakukan perhitungan LC50, dilakukan analisa data dan pembahasan. Kemudian diambillah kesimpulan dari perhitungan LC50. Lalu berikutnya ada penjelasan tentang uji toksisitas. Uji toksisitas yang digunakan adalah konsentrasi limbah yaitu 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20% dari volume total 10 liter untuk masing-masing reaktor. Berikut adalah tabel dari hasil penelitian yang telah kami dapatkan. Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kematian ikan tertinggi yaitu pada konsentrasi 20%, yaitu pada waktu 36 jam, dengan mortalitas seluruh biota uji. Kemudian, pada konsentrasi 15%, sebanyak 6 ekor mati, dan konsentrasi 5% hanya 1 ekor mati. Selanjutnya, pada reaktor kontrol tidak ada ikan yang mati. Hal tersebut disimpulkan bahwa kematian ikan murni dikarenakan keberadaan air limbah, bukan karena faktor dari reaktor maupun aerasi, karena perlakuan pada reaktor kontrol dan reaktor uji adalah sama untuk aerasi dan ukuran reaktornya. Selanjutnya adalah kesimpulan yang telah kami dapatkan dalam pengujian ini. Ya, untuk kesimpulannya terdapat 4 poin, yang dimana pada poin pertama itu air limbah restoran cepat saji memiliki karakteristik minyak dan lemak, yaitu sebesar 3.234,9 mg per liter, dan BOD 5 yaitu 1.839,66 mg per liter. Lalu untuk poin kedua yaitu nilai LC50 minyak dan lemak pada air limbah restoran cepat saji untuk biota uji ikan nila adalah sebesar 139,343 mg per liter. Lalu untuk poin ketiga yaitu ikan nila sebagai biota uji yang terpapar air limbah restoran cepat saji selama 48 jam menunjukkan indikasi telah keracunan minyak dan lemak atau lipid, dengan di mana indikasi fisik insang yang pucat dan mata yang menonjol keluar. Lalu poin terakhir yaitu air limbah rumah makan cepat saji memiliki potensi menimbulkan pencemaran air. Parameter minyak lemak termasuk dalam polutan organik non-biodegradable. Berikut adalah referensi yang telah kami gunakan dalam pengujian LC50 ini. Baiklah, itu saja dari presentasi kami terkait pengujian LC50 kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.